Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu Bapa. Ya, pagi ini kami ada semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Kau beri kami kesempatan untuk datang memuji-Mu, melayani-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Di bulan April ini kami merasakan Tuhan, Engkau telah rela mati bagi kami dan Engkau bangkit bagi kami. Terima kasih kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang membuat kami mempunyai pengharapan yang kekal bersama Engkau Tuhan. Untuk itu pagi ini kami memuji, membesarkan nama-Mu. Biar setiap pelayanan kami Tuhan menyukakan hati-Mu. Pujian penyembahan kami menyukakan hati-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu yang telah pilih melayani pagi ini, yang solid dan yang singer, para pemain musik Engkau berkati di dalam biar Engkau terus merendah masa depan mereka. Hamba-Mu akan beritakan firman-Mu, Engkau berkati biar firman-Mu pada pagi hari ini adalah isi hati yang terdalam akan Kau sampaikan kepada kami. Berkati yang bawa persembahan, biar Engkau terus menolong memberkati tumbuh kembangnya anak ini Bapa. Kami berdoa Tuhan buat sedang jemaat-Mu yang telah hadir, biarlah kuasa Tuhan mengalir, baik melalui Tuhan live streaming Tuhan yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini di GBI Sakakala Kaputri. Tuhan Yesus memberkati. Apabila kuasa kegelapan mencoba mengambil konsentrasi kami, patahkan yang suka di dalam nama Yesus. Biarlah kemuliaan-Mu hadir di tempat ini. Biarlah Kau terus kirim jiwa-jiwa untuk datang beribadah di tempat ini, memenuhi bangku-bangku yang Kau sediakan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi ini dari awal pertengahan sampai selesainya ke dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam kanan kirinya katakan Bapak Ibu, selamat datang di rumah Tuhan. Haleluya. Saya percaya hari ini kita terus semangat dalam memuji Tuhan, amin. Karena Tuhan baik, amin. Kita akan pujian dan anak-anak haleluya untuk memuji Tuhan. Haleluya.
berdiri, haleluya. Kita akan pujian firman Tuhan berita bagi kami. Haleluya.
Haleluya. Amin. Silakan dulu para pelayan Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Shalom. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita kembali dapat beribadah di gereja kita tempat ini, dan kita akan memasuki di minggu-minggu Paskah. Satu minggu lagi kita akan merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelumnya kita juga memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari ini kita mau belajar tentang sebuah peristiwa yang terjadi sebelum peristiwa kematian Yesus, yaitu tentang sebuah peristiwa yang terjadi di Getsemani. Mari kita buka kitab kita di dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46. Matius 26 ayat 36 sampai 46 dengan judul di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab kata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Saudara, ini merupakan sebuah peristiwa sebelum Yesus ditangkap pada saat itu. Pada saat itu dia membawa 3 orang muridnya. Ya. Ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus. Bersama dengan 3 muridnya, Yesus pergi ke Taman Getsemani. Taman Getsemani itu ada di bawah Bukit Zaitun. Malam hari dia pergi ke sana bersama dengan murid-muridnya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia berdoa. Kenapa Yesus berdoa? Karena Yesus tahu bahwa dia akan melakukan karya penebusan kepada manusia dengan cara dia harus mati di atas kayu salib. Yesus mengalami pergumulan yang sangat berat yang terjadi di dalam hidupnya. Bagaimana dia harus mengalami kematian? Ada orang bertanya, kenapa Yesus harus mati? Dia kan Tuhan, dia kan Allah, dia kan punya kuasa. Saudara, Yesus itu adalah Tuhan. Keilahiannya, ketuhanannya itu tidak akan hilang dari dia.
Tuhan kita Yesus Kristus. Maka tema firman Tuhan pagi hari ini adalah pergumulan di Getsemani. Getsemani adalah awal dari sebuah penderitaan yang akan dilakukan oleh Yesus Kristus untuk penggenapan karya penebusan. Ya. Bagaimana sebetulnya dia punya keinginan di tengah-tengah pergumulan yang dialami, dia punya keinginan. Dia bukan munafik. Dia tidak menutupi seakan-akan dia tidak punya kelemahan. Dia ada keinginan. Dia ada pergumulan. Bahkan firman Tuhan mencatat saking beratnya pergumulan yang dialami oleh Tuhan Yesus, keringat yang keluar dari tubuh Yesus pada saat dia berdoa, firman Tuhan katakan seperti darah. Padahal saudara, pada saat itu di tengah malam, mereka sedang berada di Bukit Zaitun. Itu adalah daerah yang sangat tinggi. Tetapi firman Tuhan mencatat dalam Alkitab, kita katakan bahwa keluar keringat seperti darah dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya Yesus mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Dia tahu, dia paham, dan dia mengerti bahwa sebentar lagi dia akan mati. Dia akan disalibkan, bukan karena kesalahan dia, tetapi karena untuk penebusan setiap dosa yang dilakukan oleh manusia, ditebus oleh darah Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu Yesus berdoa. Ada keinginan yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, yaitu kalau bisa penderitaan ini berlalu. Apakah Yesus bisa membatalkan penyaliban? Bisa. Dia kan Tuhan. Ya. Tapi saudara terkasih dalam nama Tuhan, di tengah-tengah kelemahannya, di tengah-tengah pergumulannya, di tengah-tengah dia berdoa, tetapi dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa yang terjadi di dalam. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pergumulan di Getsemani, mungkin saat ini kita juga mengalami seperti itu. Kita ada pergumulan yang sangat berat terjadi dalam hidup kita. Ada kelemahan-kelemahan yang saat ini sedang kita alami terjadi dalam hidup kita. Ada keinginan-keinginan yang ingin terjadi dalam hidup kita. Dan sepertinya kita ditekan di sana, di sini. Tetapi saudara terkasih dalam nama Tuhan, hari ini firman Tuhan menguatkan di dalam kehidupan kita bahwa di tengah-tengah pergumulanmu pasti ada pertolongan yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saudara, pada saat pagi hari ini kita akan belajar apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang mengalami pergumulan yang berat, kelemahan yang terjadi dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan saat ini saudara? Yang pertama adalah kita harus mengakui setiap kelemahan kita di hadapan Tuhan. Yesus itu sendiri mengakui kelemahannya. Bahkan dia berdoa, ya Bapa, jikalau ini mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Saking dia mengakui kelemahannya, saudara, firman Tuhan mencatat sampai 3 kali Yesus berdoa. Ketika dia berdoa, dia menjauh dari murid-muridnya. Yesus berdoa ke sana. Kemudian dia melihat kembali ke murid-muridnya. Dia lihat murid-muridnya sedang tertidur. Lalu dia bangunkan muridnya dan berkata, hai muridku, berjaga-jagalah 1 jam saja. Dia pergi lagi berdoa kedua kalinya. Kemudian dia kembali ke muridnya, dilihat masih tidur. Dan dia pergi lagi berdoa ketiga kalinya. Dan ketiga kalinya dia berdoa sama seperti yang dia lakukan sebelumnya. Yesus menyadari kelemahan yang sedang dialami. Dan oleh sebab itu saudara, dia bawa kelemahannya itu kepada Tuhan, kepada Bapa.
saudara. Bagaimana fisik kita terbatas, bagaimana emosi kita terbatas, bagaimana intelektual kita terbatas, bagaimana finansial kita terbatas, bagaimana pendidikan kita terbatas. Manusia ini penuh dengan keterbatasan. Dan ketika kita sedang berada dalam satu pergumulan yang berat, kita butuh yang tidak terbatas itu. Yaitu siapa? Tuhan. Makanya Yesus berdoa kepada Bapa dan dia berkata, Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi di dalam hidupku. Dia datang kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, manusia memiliki banyak kekurangan, tetapi Tuhan itu adalah yang sempurna di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan pernah bermegah karena kekayaan yang kita miliki. Jangan pernah bermegah karena pendidikan, kepintaran intelektual yang kita miliki. Jangan karena bermegah karena apapun itu. Tetapi saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita harus memahami dan mengenal Tuhan dan berpegahlah di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sekalipun kita meninggikan diri kita di hadapan Tuhan. Kita harus mengakui setiap kelemahan kita di hadapan Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 7 berkata, supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa, maka aku diberi suatu duri dari dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengontrol aku. Paulus sampai berkata, supaya aku tidak menyombongkan diri, aku diberi duri di dalam daging. Paulus menyadari ada duri dalam daging yang terjadi di dalam diri dia. Adanya utusan iblis yang mencoba mengganggu pelayanannya. Kenapa? Agar Paulus menyadari bahwa seharusnya dia berserah hanya kepada Tuhan. Dia hanya mengandalkan Tuhan. Dia mengakui kelemahannya di hadapan Tuhan. Dengan mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan, saudara, itu artinya kita merendahkan diri kita di dalam Tuhan. Kita merendahkan hati kita kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan bebas berkarya dalam hidup kita, sehingga kita akan tetap terus memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita terus mengandalkan diri kita, saudara, maka pikiran kita akan terpecah. Kita akan terpecah kepada pergumulan kita. Kita akan terpecah kepada persoalan yang sedang kita hadapi. Dan kita tidak lagi fokus untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi ketika kita datang, kita membawa kelemahan, pergumulan, kekurangan kita di hadapan Tuhan, dan biarkan Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara, maka kita akan tetap fokus untuk dapat memuliakan Tuhan. Saudara, kita harus sadar diri bahwa kekurangan kita, dan kita harus mengakuinya di hadapan Tuhan, supaya kita membuka kesempatan Tuhan untuk menyatakan kuasanya bagi kita dan kemuliaannya melalui hidup kita. Amin. Oleh sebab itu, kekurangan bukan berarti suatu kehancuran dalam hidup kita, tetapi kekurangan adalah cara Tuhan untuk menolong kita agar kita bisa mengandalkan Tuhan dan terus bersyukur atas anugerah yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan katakan, di dalam kelemahanku kuasa Kristus bekerja. Hari ini di Taman Getsemani, Yesus mengakui kelemahan. 3 kali dia berdoa kepada Bapa agar rencana penebusan tidak terjadi. Dia memohon kepada Bapa agar karya penebusan tidak terjadi, karena dia tahu dia akan mengalami penderitaan yang sangat berat. Puncak dari penderitaan itu adalah kematian di atas kayu salib. Tetapi sekali lagi, saudara,
dia menyerahkan semuanya kepada kehendak Allah. Hari ini, di tengah-tengah pergumulan kita saat ini, mari kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Akui kelemahan kita. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melihat bagaimana hidupmu bersujud, berserah, dan Dia akan menolong hidup kita. Amin. Yang kedua adalah kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Pesan Yesus pada saat itu kepada murid-muridnya, Dia berkata, "Hai kalian, diamlah di sini dan berjaga-jagalah dan berdoa." Artinya begini saudara, ketika Yesus berada di jarak yang berbeda dengan mereka, Yesus bergerak ke tempat yang berbeda, dan murid-muridnya juga harus berdoa. Karena apa? Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoa supaya engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa? Karena Yesus sadar setelah dia berdoa akan datang tentara-tentara Romawi yang akan menangkap dia. Ya. Akan datang tentara-tentara yang sangat banyak untuk menangkap dia. Akan ada pengkhianat di antara murid-muridnya ini yang menjual Yesus pada saat itu. Oleh sebab itu Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah kalian supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi apa yang terjadi saudara? Murid-murid Tuhan Yesus itu tidur. Ya. Murid-murid Tuhan Yesus itu tidur. Dan apa yang terjadi? Ya. Setelah Yesus berdoa, datang tentara Romawi. Kemudian Petrus begitu emosinya dan dia mengambil pisau dan dia potong telinga tentara itu. Saudara, dunia ini tidak akan pernah berhenti untuk membuat saudara sibuk. Saudara sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan rumah tangga, sibuk dengan makanan, sibuk dengan tayangan, sibuk dengan handphonemu. 1001 cara kesibukan dilakukan oleh iblis untuk membuat saudara tidak punya waktu untuk Tuhan. Satu hari ini tidak ada waktu untuk Tuhan, sibuk terus. Kita tidak punya menyisihkan waktu untuk Tuhan. Ya. Tidak jarang manusia itu sibuk dengan dirinya sendiri, hidup dengan bersenang-senang, sehingga bisa terjerumus ke dalam kejahatan, jatuh di dalam dosa, menikmati kenikmatan dunia ini, mengikat dirinya sehingga dia lupa akan Tuhan. Dan setelah hari Tuhan itu datang, dia sudah terlanjur jatuh ke dalam perangkap iblis dan tidak ada kesempatan dia untuk bertobat. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus supaya kita berjaga-jaga dan berdoa. Banyak cara iblis sekarang saudara untuk menjatuhkan manusia. Firman Tuhan katakan iblis itu seperti singa yang mengaum, yang setiap saat siap untuk menerkam saudara. Oleh sebab itu saudara, maka yang diinginkan oleh Tuhan Yesus pada saat ini adalah supaya kita merubah hidup kita, agar di dalam hidup kita ini kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan menginginkan agar kita tidak terjerumus di dalam pesta pora. Tuhan menginginkan agar kita tidak terjerumus di dalam kemabukan dan kekhawatiran dunia ini. Tetapi kita harus berjaga-jaga agar tidak terus jatuh dalam dosa. Dan juga kita harus berdoa kepada Tuhan. Kehidupan yang dipenuhi dengan doa, kesadaran rohani yang kita miliki adalah kunci bagaimana kita akan menghadapi akhir zaman ini.
yang membuat setiap orang percaya untuk dapat berdiri di hadapan Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Amin. Ya. Di dalam doa ada kekuatan. Ketika Yesus berdoa, ada kekuatan di dalam dirinya. Sehingga dia berkata, Bapa, kehendakmu yang jadi. Dan dia siap untuk melaksanakan karya penebusan. Dia siap untuk menderita. Dia siap untuk disiksa. Dia siap untuk ditikam. Dan dia siap untuk mati bagi saudara dan saya. Di dalam doa ada kuasa. Doa yang saudara naikkan bukanlah sekedar omongan biasa, sekedar perkataan biasa. Tetapi ada kuasa yang saudara naikkan. Dan di dalam doa ada kepastian. Ada jaminan ketika saudara berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong saudara. Amin. Maka yang kedua, berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kita harus melakukan kehendak Bapa di surga. Di ayat yang 39 berkata, Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ya. Yesus punya keinginan agar dia tidak mati di atas kayu salib, agar dia tidak menderita di atas kayu salib. Tetapi sekali lagi saudara, dia menyerahkan semuanya kepada Bapa. Dan biarlah kehendak Bapa itu yang jadi, bukan kehendaknya. Yang ketiga saudara, kita harus mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Bukan keinginan kita sendiri, bukan kemauan kita sendiri, bukan nafsu kita sendiri. Tapi kita harus bisa melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup saudara. Firman Tuhan katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Kenapa kita melakukan kehendak Bapa? Agar kita mendapatkan jaminan keselamatan di dalam kerajaan surga. Yesus katakan tadi Matius 7:21, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tapi yang melakukan kehendakku. Bukan hanya kita bilang Yesus baik, Yesus itu Tuhan kami, tapi kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Firman Tuhan katakan kita tidak layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Matius 7 ayat 22-23 berkata, saudara, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukan kami bernubuat demi namamu, bukan kami mengusir setan demi namamu, bukannya kami mengadakan mujizat demi namamu. Tetapi firman Tuhan katakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang dan berkata, aku tidak mengenal kamu, karena engkau pembuat kejahatan. Tuhan, aku melayani. Tuhan, aku aktif di gereja. Tuhan, aku mengusir setan. Tuhan, aku bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi firman Tuhan katakan, aku gak kenal kamu. Padahal kita sudah melayani di saudara di gereja setiap minggu. Padahal kita sudah mengusir orang sakit. Padahal kita sudah mengasihi banyak orang. Tapi firman Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu. Kenapa begitu? Karena kita melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Saudara melayani tapi dosamu masih lanjut. Ya. Saudara menolong orang tapi hati saudara masih kotor. Masih benci orang. Masih kepahitan sama orang. Masih simpen dendam sama orang.
Hari Minggu aktif pelayanan pagi sampai malam, tapi pikirannya selalu pikiran kotor. Firman Tuhan katakan, engkau membuat kejahatan, maka Tuhan tidak mengenal siapa kamu. Melakukan kehendak Tuhan adalah kita memberikan hidup kita untuk berada di dalam rencananya Tuhan. Artinya saudara, kita butuh ketaatan. Apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, itu yang kita lakukan. Apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidupmu, itu yang kita harus laksanakan. Bukan keinginan kita, tapi keinginannya Tuhan. Oleh sebab itu kita harus taat. Sama seperti Yesus ketika dia berdoa, dan dia berkata, kehendakmu yang jadi. Artinya dia taat, dia siap. Bahkan dia berkata kepada muridnya, bangunlah, sebentar lagi anak manusia akan diberikan. Bangunlah, artinya Yesus tahu sebentar lagi dia akan ditangkap. Yesus tahu sebentar lagi dia akan dipenjara. Yesus tahu sebentar lagi dia akan disalibkan dan dilakukan. Dan Yesus yang dia lakukan hanyalah taat. Saudara, melakukan kehendak Bapa di surga artinya kita taat atas setiap keinginan Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara melakukan kehendak Tuhan, maka jaminan surga ada di dalam kehidupan saudara. Amin. Oleh sebab itu saudara, melakukan kehendak Tuhan, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita belajar mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana caranya mendengarkan suara Tuhan? Firman Tuhan katakan, hai engkau, marilah duduk diam di dalam rumahku. Baca firman, renungkan firman, berdoa. Melakukan kehendak Tuhan adalah kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan hati kita kepada orang lain. Jangan sombong, jangan angkuh, tetapi kita mengasihi orang lain. Melakukan kehendak Tuhan adalah kita belajar memahami dan menyesuaikan apa yang menjadi keinginan Tuhan bagi kita. Maka hari ini saudara, di Minggu Paskah ini, setiap pergumulan kita, mari kita bawa kepada Tuhan, dan biarlah rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Dan kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kelemahan kita. Amin. Untuk firman Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita. Kita akan berdiri. Kita naikkan pujian pertolonganmu begitu saja. Berada dekatmu,
sangat berat. Di tengah-tengah kelemahan kami, Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan. Biarlah kehendak-Mu, Tuhan, yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Bukan keinginan kami, bukan rencana kami, bukan kemauan kami, tetapi biarlah rencana Tuhan yang terjadi. Itu sebabnya Tuhan, firman-Mu menguatkan kami agar kami terus datang kepada Tuhan. Kami terus mencari wajah Tuhan. Kami terus memuliakan nama Tuhan. Maka kami akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Biarlah hari ini firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu membangkitkan kami agar kami semakin lagi percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan setiap firman-Mu Bapa, dan biarlah Engkau Tuhan Allah yang selalu memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat berdoa. Haleluya. Seperti yang kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita tundukkan kepala doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan kebaikan Tuhan kesempatan yang memberi. Tuhan memberkati setiap tangan yang memberi. Tuhan yang bisa memberi. Tuhan berkati pekerjaan. Tuhan berkati setiap apa yang dikerjakan. Puji nama Tuhan. Kami siap memberi, biarlah persembahannya untuk menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum kita memberi, kita akan pujian segala puji syukur bagi Tuhan. Haleluya. Minggu depan kita akan ada ibadah gabungan Paskah dengan GBI Angkatan Kedoyan Puncak. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh datang bersama-sama. Haleluya, kita akan merayakan Puncak. Bapak Ibu Saudara menyaksikan lewat streaming boleh mengikuti ibadah kita untuk minggu depan Puncak. Haleluya. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Sebelum kita menutup, nanti Abdul dan Alex boleh ke depan untuk didoakan karena hari Senin mereka akan menghadapi ujian kelulusan. Ya, kembali Mas Tuhan doakan. Kita ada ujian how great is our God, how great is our God. God.
Amin. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Haleluya. Dalam Tuhan Yesus. Mereka yang datang dengan segala pergumulan hidup, Tuhan tolong. Amin. Campur tangan. Ada kuasa, ada kuasa, ada bisa setiap orang yang percaya. Berkati keluarga kami, berkati pendidikan kami, sekolah kami, berkati pekerjaan yang kami lakukan, berkati pelayanan kami di tempat Tuhan. Tambahkan jiwa-jiwa yang baru untuk dapat dalam beribadah di tempat ini. Sehingga kami pulang kami menerima sukacita dan sejahtera. Maka segala kasih dalam nama Tuhan kita akan terima berkat Tuhan. Marilah angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan pada saat pagi hari. Ulanglah dan bawalah kasih karunia dari Allah Bapa, kita kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan selalu memberkati hidup kita pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Kiranya Tuhan berkati.